Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afifah Tusni dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang cara jurnal umum posting ke buku besar dan neraca saldo. Berikut ini penjelasannya. Sebelum kita masuk jurnal umum, neraca saldo, dan posting ke buku besar, kita harus mengetahui terlebih dahulu kas, peralatan, utang, beban, dan modal. Kas bertambah termasuk debit, kas berkurang termasuk kredit. Peralatan bertambah termasuk debit, peralatan berkurang termasuk kredit. Utang bertambah termasuk kredit, utang berkurang termasuk debit. Beban bertambah termasuk debit, beban berkurang termasuk kredit. Modal bertambah termasuk kredit, modal berkurang termasuk debit. Jurnal umum posting ke buku besar dan neraca saldo. Tanggal 1 Agustus, Tuan Andre menyetor uang pribadi sejumlah 12 juta sebagai tambahan modal. Kas bertambah termasuk debit 12 juta, modal bertambah termasuk kredit 12 juta. Tanggal 5 Agustus, dicatat pembayaran bermacam-macam biaya 100.000. Beban bertambah termasuk debit 100.000, kas berkurang termasuk kredit 100.000. Pada tanggal 15 Agustus, dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari toko makmur seharga 150.000. Peralatan bertambah termasuk debit 150.000, utang bertambah termasuk kredit 150.000. Pada tanggal 18 Agustus, dibayar utang pada toko makmur sejumlah 120.000. Kas berkurang termasuk kredit 120.000, utang berkurang termasuk debit 120.000. Tuan Andre, Jurnal Umum periode Agustus 2020. Tanggal 1 bulan 8 2020, keterangan kas termasuk debit 12 juta, modal termasuk kredit 12 juta. Tanggal 5 bulan 8, keterangan beban termasuk debit 100.000, kas termasuk kredit 100.000. Pada tanggal 15 bulan 8, keterangan peralatan termasuk debit 150.000, utang termasuk debit kredit 150.000. Pada tanggal 18 bulan 8, kas termasuk kredit 120.000, utang termasuk debit 120.000. Jadi jumlah total debit dan kreditnya sama, yaitu sebesar 12.370.000. Posting ke buku besar. Kas pada tanggal 1 bulan 8, setoran modal awal termasuk debit 12 juta, saldonya debit 12 juta. Pada tanggal 5 bulan 8, keterangan kas termasuk kredit 100.000, jadi debitnya 12 juta dikurang 100.000, jadinya 11.900.000. Pada tanggal 18 bulan 8, bayar utang termasuk kredit 120.000, 11 juta dikurang 11.900.000 dikurang 120.000, jadinya 11.780.000. Beban tanggal 5 bulan 8, keterangan biaya termasuk debit 100.000, saldo termasuk debit 100.000. Modal pada tanggal 1 bulan 8, keterangan setoran modal awal termasuk kredit 12 juta, saldo termasuk kredit 12 juta. Peralatan pada tanggal 15 bulan 8, keterangan peralatan kantor termasuk debit 150.000, saldo termasuk debit 150.000. Utang pada tanggal 15 bulan 8, keterangan kredit peralatan kantor termasuk kredit 150.000, saldo termasuk kredit 150.000. Pada tanggal 18 bulan 8, keterangan dibayar utang termasuk debit 120.000. Jadinya 150.000 dikurang 120.000 dapatnya 30.000. Baiklah, kita ke neraca saldo berikutnya. Tuan Andre, neraca saldo periode Agustus 2020. Nomor 101, akun kas termasuk debit 11.780.000. Nomor 102, akun beban termasuk debit 100.000. Nomor 103, akunnya termasuk modal, kreditnya 12 juta. Nomor akun 104, akunnya peralatan termasuk debit 150.000. Nomor 105, akunnya termasuk utang, kreditnya 30.000. Jadi jumlah total debit kredit neraca saldo yaitu sama, sebesar 12.030.000 debit dan 12.030.000 kredit. Dan itulah hasil dari jurnal umum dan posting ke buku besar dan neraca saldo.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.